kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran terhadap puluhan anak-anak yang dititipkan di sebuah daycare di kota Yogyakarta menjadi sorotan. Polisi menyebut pihaknya sudah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Sementara para orang tua korban mengaku mencium gelagat tidak wajar dari pengasuh daycare. Sungguh tidak dapat dibayangkan perasaan hati orang tua anak korban dugaan penganiayaan serta penelantaran yang diduga dilakukan pengurus sebuah tempat penitipan anak atau daycare di daerah Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini. Hingga Sabtu siang, para orang tua anak yang dititipkan di daycare itu terus berdatangan di Mapolresta Yogyakarta. Mereka mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus yang menjadi viral di media sosial ini. Para orang tua ini mengaku kaget lantaran daycare itu memiliki citra yang baik di media sosial. Bahkan kepada para orang tua, pihak daycare melaporkan bila kondisi anak mereka baik-baik saja ketika dititipkan di daycare. Kalau pagi kadang-kadang saya mandiin sebelum berangkat ke titipan ke Liter Aresa. Jadi mandi, kita antar ke penitipan. Selang berapa jam itu kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya. Awalnya kita, oh ya mungkin ayahnya pas mandiin ada tercakar atau benturan apa. Kemudian ternyata beberapa minggu kemudian ada laporan seperti lagi. Nah, itu sama juga modusnya ketika kita selesai ngantar nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ada pula salah satu orang tua yang mengaku melihat gelagat tidak wajar dari pengelola daycare. Ia pun mengaku anaknya kerap menangis ketika akan diantar ke daycare. Karena tindakan kekerasan, kami tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras. Gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi, itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu. Dan yang diduga kami itu tidak disering juga. Kasus tragis ini bermula dari penggerbekan daycare oleh anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta pada Jumat sore 24 April. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Andrian menyebut polisi awalnya mengendus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare ini. Menurut polisi, 30 orang diamankan dari lokasi, mulai dari pengasuh, petugas keamanan, hingga pemilik dan pejabat yayasan. Yang membuat miris, polisi menyatakan dari pemeriksaan sementara, sedikitnya 53 anak diduga jadi korban. Sebagian besar dari para korban berusia di bawah 2 tahun. Mereka dilaporkan mengalami luka lebam, luka cakar, serta pendarahan pada beberapa bagian tubuh. Menurut Kasat Reskrim, sejumlah korban bisa bertambah karena dari total 103 orang anak dititipkan dalam rentang waktu berbeda. Polisi menduga peristiwa yang menimpa anak-anak di daycare ini sudah terjadi sejak 1 tahun. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53. Polisi pun hingga kini masih memeriksa keterangan sejumlah saksi untuk melakukan gelar perkara serta menetapkan status tersangka. Upaya pendampingan psikologis juga dilakukan kepada korban dan orang tua. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah orang tua dari anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresa masih berdatangan di Mapolresta Yogyakarta. Mereka datang untuk mengawal kasus yang menimpa anak-anak mereka. Katanya hari siang ini akan gelar perkara. Nah, kita tunggu nanti gelar perkaranya seperti apa. Semoga kasus ini benar-benar dapat tuntas sampai terang benderang
karena ini kalau kemarin kita lihat videonya yang pada proses penggerebekan dari pihak kepolisian sungguh tidak manusiawi, Mas. Anak-anak kecil, kebetulan anak saya dari bayi di sana dari 3 bulan dititipkan sampai sekarang usia 2,5 tahun. Itu kita percayakan di sana. Ternyata di video itu saya lihat anak kecil itu hanya pakai pampers, bajunya telanjang dan diikat pakai kain. Polisi belum menetapkan tersangka dari 30 orang yang ditahan. Rencananya polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka atas kasus ini. Dari Yogyakarta, Adam Mardian, jurnalis NTV melaporkan.